Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Siti Nurhayati. Di sini saya akan membahas tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, ini sekolah kami, sekolah SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Nah, sebenarnya di sini ada kolaborasi antara saya dengan siswa saya di 11 MIPA 3. Nah, jadi disusunnya oleh Siti Nurhayati, Abdi Ananda Yunan, Alita Nurani, Irama Sadfa, Medi Audrey, M. Ridwan, Karista Gani Yulisia. Nah, next untuk ke materinya, apa sih fungsi dari rumus jumlah dan selisih dua sudut? Nah, ini digunakan untuk menentukan suatu nilai sudut yang tidak ada dalam sudut istimewa. Misalkan sin 75, cos 105, dan tan 15. Jadi kalau bukan dari sudut istimewa, jadi bisa dicari dengan menggunakan rumus-rumusan yang di sini ada sin, cos, dan tan tentunya. Penjumlahan dan selisih. Nah, kita masuk ke rumusan cos penjumlahan alfa plus beta dan cos pengurangan cos alfa min beta. Nah, sebelum ke sana kita perhatikan dulu dari lingkaran ini. Lingkaran di sini ada pembentukan dari sudut alfa, sudut beta, dan sudut min beta. Nah, sudut alfa itu dibentuk dari AOB, sudut beta BOC, sudut min beta AOD. Jadi kalau sudut alfa plus beta itu dibentuk AOC. Kalau pengurangan, kalau pengurangan alfa min beta dibentuk dari BOD. Nah, kalau kita perhatikan segitiga tadi BOD itu sebangun dengan AOC. Nah, sehingga panjang AC, jarak AC itu sama dengan jarak BD. Nah, kalau jadi AC dikuadratkan sama dengan BD dikuadratkan. Nah, kita cari nih jarak titik A ke C. Nah, kita perlu dari titik A dan titik C. Titik A 1,0, titik C cos alfa plus beta sin alfa plus beta. Nah, AC kuadrat sama dengan, nah masih ingat kan untuk menentukan jarak dengan jarak A ke C dengan menggunakan vektor. Nah, kalau AC berarti cos alfa plus beta kurangi 1 tambah sin alfa plus beta kurangi 0. Karena di sini kuadrat, maka setiap ini dikuadratkan. Seperti itu. Nah, kemudian ini dijabarkan setiap kuadratnya. Hasilnya cos kuadrat alfa plus beta min 2 cos alfa plus beta plus 1 plus sin kuadrat alfa plus beta. Nah, kemudian kalau diperhatikan di sini ada cos kuadrat alfa plus beta dan plus sin kuadrat alfa plus beta. Itu nilai dari identitas trigonometri yang nilainya adalah 1. Kita dekatkan dulu nilainya, kemudian sisanya plus 1 dan negatif 2 cos alfa plus beta. Nah, tadi berdasarkan nilai identitas trigonometri nilainya adalah 1 plus 1 dan sisanya negatif 2 cos alfa plus beta. 1 tambah 1 hasilnya 2 min 2 cos alfa plus beta. Nah, itu untuk nilai AC. Sekarang untuk nilai BD, berarti B sama D. B
BD berarti titik B-nya cos alfa sin alfa, D-nya cos alfa min sin beta. Nah, untuk BD berarti cos beta kurangi cos alfa min sin beta kurangi sin alfa. Ini masih ditambah, dikuadratkan. Nah, kemudian dijabarkan. Kalau udah dijabarkan, hasilnya seperti ini. Cos kuadrat beta ditambah sin kuadrat beta, ini dari sini, plus kuadrat alfa, ini dari sini, plus sin kuadrat alfa. Jadi ini udah dipisah-pisahkan. Min 2 dikalikan cos alfa cos beta, ini dari sini, kemudian plus 2 sin alfa sin beta, ini dari sini. Nah, kalau dijabarkan, coba kalian jabarkan, maka hasilnya akan seperti ini dan disederhanakan. Nah, berdasarkan identitas trigonometri tadi nilainya ini adalah 1, ini juga nilainya adalah 1, sisanya min 2 cos min 2 dikalikan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Nah, ini. Nah, 1 tambah 1 hasilnya 2, sisanya min 2 cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Nah, kita kembalikan lagi ke persamaan yang awal tadi, AC kuadrat itu sama dengan BD kuadrat. Nah, nilai AC tadi 2 min 2 cos alfa plus beta sama dengan 2. Kalau ini BD kuadrat itu 2 dikurangi 2 cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Nah, si 2 ini dipindahkan ke ruas kanan. Berarti di ruas kanan berarti 2 ini dikurangi 2, nilainya adalah habis, nilainya adalah 0. Nah, kemudian hasil akhir cos alfa plus beta kenapa? Kemana negatif 2-nya? Negatif 2-nya dibagikan dengan negatif 2 setiap ruas. Nah, ruas ini dibagi negatif 2 dan ruas ini dibagi negatif 2. Nah, kemudian hasilnya cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Jadi dapatkanlah rumusan penjumlahan dua sudut untuk cos. Nah, untuk pengurangannya kita mengingat lagi cos min beta itu sama dengan cos beta. Kalau sin min beta sama dengan min sin beta. Nah, jadi setiap betanya tinggal ditambahkan negatif atau pengurangan. Cos alfa plus negatif beta sama dengan cos alfa cos min beta. Ini dari sini ya rumusannya. Min beta dikurangi sin alfa sin negatif beta. Jadinya cos alfa negatif kali positif negatif sama dengan cos alfa cos min beta, karena masih sama dengan cos beta, jadi cos beta. Kenapa ini plus? Karena sin negatif beta itu min sin beta, jadinya negatif, pasti tetap negatif. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Nah, positif sin alfa sin beta. Jadi didapatkanlah pengurangan dari cos 2 sudut alfa min beta. Nah, jadinya untuk lebih sederhananya rumusan dari kosinus itu cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Jadi cos sin sin. Kalau penjumlahan penyelesaiannya pengurangan. Nah, tanda berubah menjadi dikurang bila ininya ditambahkan. Kalau pengurangan cos alfa min beta berarti masih cos di sininya plus sin sin. Jadi untuk mengingatnya seperti itu. Jadi dalam rumus kosinus itu seringkali sejenis namun tanda kebalik. Jadi kalau ininya penjumlahan maka penyelesaian pengurangan, kalau ininya pengurangan maka penyelesaiannya penjumlahan.
Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh 1. Dimisalkan di sini hitunglah nilai cos dari 195. Nah, karena 195 itu bukan sudut istimewa, maka untuk langkah pertama, cos 195 itu bisa didapatkan dari nilai cos 150 ditambah 45. Jadi di sini ada nilai A-nya itu 150, nilai B-nya adalah 45. Nah, langkah yang kedua, masukkan dulu ke dalam rumus. Karena di sini jadinya jadi cos penjumlahan dua sudut, maka cos A plus B sama dengan cos sin. Kalau di sininya plus, maka penyelesaiannya adalah pengurangan. Nah, jadinya cos 150 ditambah 45 sama dengan cos 150 dikali cos 45 dikurangi sin 150 kali sin 45. Nah, kita sediakan dulu tabel trigonometri, atau mungkin kalian sudah tahu di luar nalar kalian dari nilai-nilai sudut istimewa dari nilai trigonometri. Misalkan cos 150 itu nilainya setengah akar 3, cos 145 nilainya nilainya setengah akar 2 dikurangi sin 150 nilainya setengah dikali sin 45 nilainya setengah akar 2. Nah, jadinya ini dikalikan dengan ini dulu. Hasilnya setengah akar 2 dikali setengah akar 3 dikali setengah akar 2, hasilnya 1/4 akar 6 dikurangi 1/2 dikali 1/2 akar 2, hasilnya 1/4 akar 2. Jadinya cos 195 itu hasilnya kalau disederhanakan 1/4 dikalikan akar 6 dikurangi akar 2. Itu nilai dari cos 195. Nah, kita lanjut ke rumusan sin alfa plus beta dan sin alfa min beta. Nah, kita mengingat lagi rumusan dari sin 90 dikurangi alfa sama dengan cos alfa, cos 90 dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Karena di sini sudutnya masih satu sudut dan ini sudah menjadi dua sudut. Sin alfa plus beta berarti sama dengan cos 90 dikurangi alfa plus beta. Jadinya cos 90 min alfa min beta. Jadi di sini ada pengurangan dari rumus dari pengurangan cos. Nah, cos 90 kurangi alfa dikurang beta. Jadinya kalau pengurangan cos itu cos tambah sin. Cos 90 dikurangi alfa cos beta tambah sin 90 dikurangi alfa sin beta. Nah, cos 90 kurangi alfa itu adalah nilai dari sin alfa cos beta plus sin 90 dikurangi alfa, nilainya adalah cos sin beta. Jadi didapatkanlah sin penjumlahan dua sudut alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Nah, untuk pengurangannya tinggal setiap beta dikasihkan negatif. Berarti sin alfa ditambah negatif beta sama dengan sin alfa cos negatif beta ditambah cos alfa sin min beta. Nah, jadinya sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa cos min beta
Itu tadi kalau cos min beta hasilnya cos beta. Kurangi, kenapa di sini dikurangi? Karena sin min beta itu hasilnya min sin beta. Negatif kali positif hasilnya negatif. Jadinya cos alfa sin beta. Jadi didapatkanlah rumusan dari pengurangan dua sudut. Sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta kurangi cos alfa sin beta. Jadi untuk mengingatnya seperti ini kalau sinus. Kalau penjumlahan sin alfa plus beta, sin cos, kosin, dan tandanya tidak berubah. Sin cos, kosin. Kalau pengurangan sama juga sin cos, kosin, dan tandanya penyelesaiannya itu juga tidak berubah. Nah, kita ke contoh soal. Misalkan tentukanlah nilai dari sin 75. Sin 75 itu didapatkan dari sin 30 dan 45. Nah, untuk solusinya gunakan rumus dari sin penjumlahan, karena di sini ada penjumlahan sin alfa. Sin alfa plus beta itu sin cos, kosin, dan ini tandanya tidak berubah. Nah, sin 45 ditambah 30 sama dengan sin A-nya 45, cos B-nya 30 ditambah cos A-nya 45, sin B-nya 30. Sin 45 nilainya setengah akar 2 kali cos 30 setengah akar 3 ditambah cos 45 nilainya setengah akar 2 kali sin 30 nilainya adalah setengah. Berarti sin 75 itu 1/4 akar 6. 1/4 akar 6 itu 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3. Jadi jadinya hasilnya 1/4 akar 6 ditambah 1/2 dikali 1/2 akar 2 dikali 1/2 hasilnya 1/4 akar 2. Jadi kalau disederhanakan 1/4 akar dikalikan akar 6 plus 2. Oke, kita lanjutkan ke contoh 2. Misalkan diberikan dua buah sudut A dan B dengan nilai sinus masing-masing sin A sama dengan 4/5, sin B sama dengan 12/13. Sudut A adalah sudut tumpul, sedangkan sudut B adalah sudut lancip. Tentukan sin A plus B. Nah, misalkan ini untuk segitiga A. Nah, sin A tadi 4/5, dicarikan sisi sampingnya dengan menggunakan Pythagoras, itu hasilnya adalah 3. Kemudian ini untuk sin B 12/13, dicarikan sisi sampingnya menggunakan Pythagoras, hasilnya adalah 5. Nah, kemudian jadinya sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Sin A tadi diketahui 4/5 dikali 5/13 cos B 5/13 ditambah cos A 3/5. Kenapa di sini negatif? Karena tadi sudut tumpul. Jadi ini negatif 3/5 dikali 12/13 dari sin B yang diketahui sama dengan 4/13 dari mana? 4 dikali 5/5 kali 13. 5 ini bisa dibagikan, sisanya hasilnya 1. Sisa kalau dikalikan 4 kali 1 hasilnya 4/13. Jadi 4/13 dikurangi negatif 3 dikali 12 hasilnya negatif 36 ini 5 kali 13 65. Nah, dioperasikan ternyata hasilnya negatif 16/65.
Oke, kita lanjutkan ke rumusan tan penjumlahan alfa plus beta dan tan pengurangan alfa min beta. Tan penjumlahan alfa plus beta. Nah, kita perhatikan dulu. Tan itu kan sin per cos ya, berdasarkan identitas trigonometri. Karena di sini ada dua sudut, alfa plus beta berarti sin alfa plus beta per cos alfa plus beta. Nah, di sini ada penjumlahan sin dua sudut dan cos penjumlahan dua sudut. Ingat, sin penjumlahan dua sudut itu sin cos kosin. Nah, tandanya tidak berubah penyelesaiannya, baik penyelesaiannya maupun persoalannya. Jika persoalannya penjumlahan, maka penyelesaiannya masih penjumlahan. Berbeda lagi dengan cos. Kalau cos penjumlahan dua sudut, jika ditambahkan maka penyelesaiannya itu dikurangi. Nah, kalau cos itu cos sin sin. Nah, ini pembilang dan penyebutnya kita tambahkan cos alfa dan cos beta. Nah, pembilangnya dibagi dengan cos alfa, cos beta, penyebutnya dibagi dengan cos alfa dan cos beta. Nah, kita bagi cos sin alfa cos beta dibagi cos alfa cos beta. Karena di sini cos beta dengan cos beta bisa dibagi, hasilnya 1, maka sisanya sin alfa per cos alfa ditambah cos alfa sin beta dibagi cos alfa cos beta. Karena di sini cos alfa dengan cos alfa bisa dibagi, hasilnya 1, sisanya sin beta per cos beta. Per cos alfa cos beta dibagi cos alfa cos beta, hasilnya adalah 1. Nah, sisanya dikurangi sin alfa per cos alfa kali sin beta per cos beta. Nah, jadinya tadi ingat sin alfa per cos alfa itu adalah tan alfa plus sin beta per cos beta adalah tan beta. Nah, ini satunya dipindahkan, dikurangi sin alfa per cos alfa tan alfa dikali sin beta per cos beta adalah tan beta. Sekarang ke pengurangan tan dua sudut. Tan alfa dikurangi beta. Nah, tinggal si betanya disisipkan dengan negatif. Nah, tan alfa plus negatif beta jadi sama dengan tan alfa plus tan negatif beta per 1 dikurangi tan alfa kali tan negatif beta. Jadi hasilnya itu tan alfa dikurangi tan alfa dikurangi beta sama dengan tan alfa. Karena di sini negatif ini positif, jika dikalikan jadinya negatif. Tan alfa dikurangi tan beta per 1, negatif kali negatif positif, tan alfa kali tan beta. Nah, untuk mengingatnya, kalau tan penjumlahan dua sudut, pembilangnya masih penjumlahan tan alfa tan beta. Beda lagi dengan pembilangnya itu dikurangi 1 kurangi tan alfa tan beta. Kalau ini pengurangan. Kalau pengurangan, pembilangnya pengurangan, kalau penyebutnya jadi penjumlahan, jadi kebalik. Seperti itu. Next, kita ke contoh. Uraikan bentuk dari tan 3x plus 5y. Nah, di sini ada penjumlahan tan, berarti tan alfa plus tan beta per 1 dikurangi tan alfa kali tan beta. Alfanya itu adalah 3x, betanya adalah 5y. Jadinya tan 3x tambah tan 5y per 1 dikurangi tan alfanya 3x dikali tan 5y.
Oke, kita ke contoh lain. Nah, tentukan nilai dari tan 15 derajat. Tan 15 derajat itu ambil bilangan yang baik itu selisih maupun penjumlahan yang hasilnya itu 15. Nah, kita ambil bilangan 60 dan 45. Ternyata bisanya dikurang. Tan 60 dikurangi 45 kan sama aja 15 ya. Jadi di sini ada pengurangan dari tan 2 sudut. Berarti tan 60 dikurangi 45 derajat sama dengan tan 60 dikurangi tan 45 per 1 ditambah tan 60 kali tan 45. Nah, sesudah itu kita cari nilai tan 60. Tan 60 itu adalah akar 3 dikurangi tan 45 itu adalah 1 per 1, satunya dipindahkan plus tan 60 tadi akar 3 kali 4 tan 45 adalah 1. Jadi 3 dikurangi 1, akar 3 dikurangi 1 per 1 plus akar 3, karena akar 3 kali 1 hasilnya adalah akar 3. Demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan kalian paham apa yang kalian tonton tentang asal muasal rumusan penjumlahan dan selisih dua sudut rumus dari sin, cos, dan tan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.